Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Irene Lukman, salah satu dosen tetap pada program studi proteksi tanaman yang hadir di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Katalumpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pernyataan dari dosen dalam rangka tunjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau biasa kita kenal sebagai PDD UKTBT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Di video ini, saya akan membawakan bidang pengajaran pada mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu penyakit. Baiklah, sebelum kita masuk pada video pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menjelaskan rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki nama Ilmu Penyakit Tumbuhan dengan kode 21G06-120-203. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum tahun 2021 pada program studi proteksi tanaman. Adapun bobot dari mata kuliah ini yaitu sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3. Ya, ini kita memiliki dua kategori referensi, yaitu referensi utama dan juga referensi tambahan. Untuk referensi utama kita menggunakan buku dengan judul Plant Pathology yang merupakan terbitan pada tahun 2025 yang ditulis oleh Agrios. Sedangkan untuk referensi tambahan kita menggunakan beberapa artikel ilmiah, jurnal-jurnal yang relevan dan up-to-date dengan perkembangan penyakit tanaman, dan juga beberapa buku-buku lainnya. Untuk mengambil mata kuliah ini, terdapat 2 mata kuliah yang menjadi prasyarat. Mata kuliah pertama yaitu Mikrobiologi Dasar Pertanian yang diajarkan pada semester 1, lalu ada mata kuliah Dasar-Dasar Penyakit Tanaman yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini dibebankan 2 capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu CPL 4 dan CPL 8. Pada CPL 4, lulusan nanti diharapkan dapat menguasai konsep teoritis ilmu dasar yang berhubungan dengan permasalahan proteksi tanaman dan juga mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan proteksi tanaman serta mampu menerapkannya. Sedangkan pada CPL 8, lulusan nanti diharapkan memiliki keterampilan dalam mendiagnosis permasalahan proteksi tanaman dan juga mampu menerapkan teknologi pengendalian yang ramah lingkungan. 2 CPL ini kemudian nanti akan dipetakan menjadi 4 CPMK, dan 4 CPMK ini kemudian akan dipetakan kembali menjadi 6 sub CPMK. Total pekan pembelajaran adalah 16 pekan, di mana nanti pada pekan ke-8 akan ada evaluasi tengah semester dan juga pada akhir atau pekan ke-16 akan terdapat ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran dari mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah kuliah, lalu nanti ada juga praktikum. Sedangkan metode pembelajarannya bervariasi. Untuk kuliah sendiri kita memiliki beberapa metode seperti collaborative learning, cooperative learning, dan banyak metode pembelajaran lainnya. Sedangkan untuk praktikumnya kita menggunakan 2 metode utama, yaitu project based learning atau PBJL, lalu juga studi kasus atau case study. Untuk penilaian dari mata kuliah ini sendiri atau evaluasinya, kita menerapkan 2 bentuk penilaian, yaitu penilaian formatif dan juga sumatif, di mana penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi sub CPMK. Untuk bentuk asesmennya sendiri macam-macam, mulai dari kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, laporan praktikum, hingga evaluasi akhir seperti UTS ataupun UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Oke,
siang semuanya. Oke, jadi selamat datang kembali di mata kuliah Ilmu Penyakit Tumbuhan, di mana hari ini kita sudah masuk pekan keempat ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi baru dan juga sub CPMK baru. Tapi sebelum kita masuk proses pembelajaran, saya absen dulu ya. Jadi seperti biasa saya akan absen melalui learning management system kita, yaitu Sikola. Akan saya panggil satu persatu, silahkan nanti angkat tangan dan nyatakan hadir bagi yang hadir. Rahmat? Hadir, Bu. Amanda? Hadir, Bu. Oke, sudah di absen semuanya hadir ya? Oke, baiklah. Untuk materi dan juga referensi tambahan semuanya sudah saya tambahkan di Sikola ya. Jadi silakan nanti bisa kalian akses kapanpun saja untuk mempelajari lebih jauh atau mungkin mereview materi ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai apa saja sub CPMK dan capaian yang kita butuhkan untuk pertemuan ini. Jadi hari ini sudah masuk pada sub CPMK 3 yang merupakan bagian dari CPMK 2. Nanti setelah kelas ini kalian diharapkan sudah mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya penyakit, bagaimana penyakit ini berkembang dari mungkin awal patogen kontak dengan tanaman sampai nanti terjadi penyakit yang biasanya ditandai dengan adanya tanda ataupun gejala. Nah, untuk minggu lalu kita itu sudah mempelajari mengenai patogen infeksius dan non-infeksius yang menyebabkan penyakit biotik dan abiotik. Ada yang masih ingat contoh patogen infeksius itu apa saja? Dari kelompok apa saja patogen infeksius yang biotik, penyakit biotik? Ayo silahkan. Ya silahkan. Rahmat ya boleh. Ada jamur. Oke, jamur. Virus, bakteri, apalagi? Nematoda. Kalau yang abiotik ada yang masih ingat apa yang bisa menyebabkan penyakit abiotik? Ya, faktor apa? Faktor cuaca. Contohnya apa? Mungkin yang lain, jangan Rahmat terus. Oh ya, Erna silahkan. Banjir ya, cekaman air, baik, suhu ekstrim, apalagi? Kelembapan juga ya, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan fokus membahas penyakit yang biotik atau yang disebabkan oleh patogen infeksius yang merupakan parasit ya. Jadi kita akan melihat bagaimana tahapan perkembangan penyakit pada tumbuhan. Nah, di sini bisa kalian lihat secara umum tahapan perkembangan penyakit tumbuhan itu kita kelompokkan menjadi 7 ini ya. Mulai dari inokulasi sampai survival. Dan ini semuanya dari inokulasi sampai survival itu kita katakan sebagai satu siklus penyakit. Keberhasilan perkembangan penyakit tanaman atau tumbuhan itu biasanya ditandai dengan adanya tanda ataupun gejala penyakit. Ini contoh-contoh gejalanya. Ini sudah kalian dapatkan di dasar-dasar penyakit tanaman semester lalu. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu proses perkembangan penyakit ini mulai dari inokulasi sampai survival. Nanti kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas silakan diinterupsi saja ya. Sepanjang kuliah ini kita saling diskusi saja. Oke, kita pertama mulai dari yang namanya inokulasi. Nah, inokulasi ini adalah tahapan paling awal proses terjadinya penyakit. Jadi kontak antara patogen dan juga tanaman untuk pertama kalinya itu inilah yang kita sebut sebagai inokulasi. Bagian dari patogen tubuhnya kah, kalau jamur misalnya miseliumnya, hifanya ataupun konidianya yang melakukan kontak dengan tanaman inang atau tumbuhan itu biasa kita sebut sebagai inokulum ya. Inokulum. Kalau patogennya kita sebut inokulum, prosesnya kita sebut sebagai inokulasi. Nah, ini contoh-contoh inokulum bisa kalian lihat di gambar. Yang ini, yang gambar A, B, dan C itu adalah contoh-contoh inokulum dari kelompok jamur. Sedangkan yang D itu adalah inokulum dari bakteri. Kalau bakteri biasa inokulumnya itu sel utuh ya, individu utuh karena bakteri itu adalah prokariot ya. Nah, biasanya kalau kita mengukur inokulum,
kan biasanya ada kepadatan inokulum dan lain-lain, itu satuannya kita sebut sebagai propagul. Jadi harap diingat istilah-istilah ini ya, karena ini akan sering kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses inokulasi ini terjadi. Nah, inokulasi ini sendiri bisa terjadi secara pasif maupun aktif ya. Kalau pasif artinya ada faktor-faktor lain yang memediasi pertemuan atau kontak antara inokulum dan inang. Sedangkan kalau aktif biasanya patogennya yang secara aktif akan menuju ke inang yang sesuai dengan hostnya, dengan rentangnya. Nah, di sini yang penting pada proses inokulasi itu adalah yang biasanya menentukan keberhasilan tahapan selanjutnya itu adalah pelekatan. Jadi yang penting itu apakah setelah kontak ini inokulum patogen ini bisa tetap melekat pada permukaan tanaman, karena kita tahu kan proses ini terjadi di lingkungan, bisa saja kena hujan langsung lepas, bisa ketiup angin lepas. Jadi biasanya salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan inokulasi ini adalah kemampuan patogen untuk mengeluarkan zat-zat tertentu yang bisa membantunya untuk melekat atau tahan pada permukaan tanaman inang. Nah, contohnya itu ada yang kita sebut sebagai matriks ekstraseluler. Jadi ini kayak lem, tapi isinya macam-macam, fisiokimianya macam-macam komponennya. Tapi yang pasti ini yang membantu inokulum patogen tadi untuk melekat ke permukaan tanaman. Bisa kita lihat di sini ada sebuah penelitian dari Ikeda et al. Dia membandingkan kemampuan adhesion ability atau kemampuan pelekatan dari non patogen, lalu ada patogen nekrotrof dan ada patogen hemibiotrof. Yang paling sini yang non patogen. Itu bisa kita lihat sendiri kan. Kalau untuk patogen dia memang memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan matriks yang membantunya melekat tadi. Sedangkan pada non patogen atau non parasit dia tidak punya kemampuan ini. Jadi ini adalah salah satu faktor paling penting dalam lanjut inokulasi. Lalu bagaimana patogen ini? Patogen kan tidak punya mata ya, tidak bisa kenal, oh ini tumbuhan makananku dan selanjutnya. Tapi biasanya mereka itu bisa mengenali inangnya berdasarkan eksudat yang dikeluarkan oleh inang. Nah, inilah yang biasanya yang menyebabkan patogen yang bisa secara aktif mengarahkan dirinya untuk mendekati inangnya. Selain itu, biasanya saat pelekatan, kan kalau kita lihat secara mikroskopik permukaan tanaman tidak datar ya, apalagi yang banyak mungkin stomatanya atau permukaan lainnya. Jadi biasanya patogen itu saat melekat itu akan mencoba menyesuaikan dengan permukaan inang dengan mengeluarkan senyawa-senyawa tertentu yang bisa membantunya melekat lebih baik ke permukaan inang. Ini contohnya ada yang kita sebut sebagai tigmotropisme. Jadi beberapa kelompok patogen itu inokulumnya bisa mendeteksi permukaan tanaman. Jadi dia menyesuaikan melekatnya, nanti dia mengarahkan supaya mungkin dekat ke stomata supaya bisa membantunya penetrasi dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di pertemuan depan, minggu depan, yaitu interaksi patogen dan inang. Oke, itu tadi secara garis besar bagaimana inokulasi terjadi. Nah, setelah dia berhasil kontak dan menempel pada permukaan tanaman inang, apakah yang selanjutnya terjadi? Nah, kita masuk pada langkah kedua dalam siklus penyakit, yaitu penetrasi. Jadi biasanya patogen ini kan mengambil makanan dari jaringan internal. Nah, kan tidak bisa tiba-tiba dia berada di dalam. Makanya ada yang proses namanya penetrasi. Apa itu penetrasi? Ada yang pernah familiar dengan istilah penetrasi? Iya, jadi menembusnya, penembusan, penerobosan dan lain-lain, yaitu sama dengan penetrasi ya. Jadi patogen setelah tadi nempel sama inangnya, dia akan mencoba masuk ke dalam jaringan internal. Nah, ini juga bisa terjadi secara pasif, bisa terjadi secara aktif. Kalau pasif, dia lewat yang namanya lubang alami pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tidak padat tertutup semua permukaannya. Nah, jadi memang ada beberapa lubang alami yang ada pada tumbuhan. Kalau aktif, biasanya yang aktif ini artinya patogennya yang mencoba untuk
menerobos masuk dengan cara merusak dinding sel permukaan tanaman. Jadi dia punya kemampuan untuk menusuk. Tidak perlu lewat lubang alami atau pintu-pintu bukaan, tapi dia bisa untuk merusak dinding sel untuk mencapai jaringan internal. Coba kita lihat apa-apa saja contohnya lubang alami atau luka juga bisa ya. Nah ini, ada yang tahu tanaman apa ini? Trifoliat, kemungkinan strawberry ya. Tapi intinya kita mau coba melihat apa-apa saja lubang alami yang ada pada tanaman ya. Nah itu memang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, tapi di permukaan daun, biasanya di daun itu banyak sekali yang namanya stomata. Masih ingat apa stomata? Tempat pertukaran gas pada tanaman ya. Jadi dia memang membuka menutup secara alami. Lalu ada juga biasanya kalau pagi-pagi kalian lihat tanaman itu ada biasa embun-embun di ujungnya kan. Nah itu biasanya di ujung daun itu ada yang namanya hidatoda. Salah satu struktur yang dimiliki tumbuhan untuk mengeluarkan kelebihan air dalam sistemnya ya. Nah itu bakteri juga bisa masuk secara pasif lewat hidatoda ini. Khususnya bakteri, biasanya bakteri lebih suka yang di hidatoda karena ada air yang memfasilitasinya untuk masuk ke dalam. Tapi yang paling umum tetap stomata ya, karena stomata ada hampir di semua bagian tanaman termasuk batang walaupun tidak sebanyak di daun. Lalu ada juga trikoma. Trikoma ini kalian pernah lihat coba bulu-bulu halus yang ada pada tanaman kayak tanaman tomat, terong, solanacea. Nah itu juga bisa lewat situ, salah satu tempat masuk alaminya patogen. Lalu kalau pada batang biasanya ada lentisel, jaringan gabus yang terbuka, itu biasanya pada tanaman berkayu ya. Tapi jangan dicari lentisel di tomat atau di cabai, tidak mungkin ada itu. Jadi biasanya di tanaman berkayu. Luka juga ya, jadi tanaman kalau ada luka, potek atau kena serangan hama atau mungkin ada badai, tak potong ki daun ataupun jaringan lainnya, itu juga bisa menjadi titik masuk patogen untuk menginfeksi. Nah ini contoh-contohnya bagaimana mekanisme penetrasi dari setiap kelompok patogen. Untuk kelompok jamur atau fungi, dia itu bisa melakukan penetrasi baik secara aktif maupun pasif ya. Jadi dia bisa masuk lewat lubang alami atau bisa juga menerobos secara aktif. Kalau untuk bakteri, dia hanya bisa melakukan penetrasi secara pasif. Jadi hanya bisa masuk lewat lubang alami ataupun luka. Kalau dia nematoda, dia melakukan penetrasi bisa aktif, bisa pasif. Jadi dia bisa secara pasif. Bahkan kebanyakan dia lebih ke aktif ya. Sedangkan kalau virus, karena virus ini pernah saya jelaskan di mata kuliah mikrobiologi, mereka bukan sel. Apalagi kalau virus tanaman, kemungkinan dia tidak bisa bertahan lama di luar inang. Makanya biasanya dia kita katakan bukan penetrasi tapi penularan. Jadi dia dibantu oleh vektor, bisa serangga, bisa yang lain-lainnya untuk bisa masuk ke dalam jaringan internal tanaman. Ibu, saya mau bertanya, kenapa di penetrasi aktif itu hanya dapat dilakukan oleh jamur dan nematoda, tapi kalau bakteri tidak bisa dilakukan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Amanda ya. Jadi kenapa yang bisa melakukan penetrasi aktif itu hanya jamur dan juga nematoda? Jadi ini dikarenakan hanya jamur dan nematoda yang dapat membentuk atau yang memiliki struktur khusus yang bisa membantunya untuk menerobos jaringan. Jadi kalau nematoda itu biasanya pakai stilet, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi dia punya ujung mulut yang runcing yang bisa membantu melukai permukaan tanaman. Begitupun juga dengan jamur. Jadi jamur ini bisa membentuk yang namanya apresoria. Jadi ini adalah struktur hifa yang dimodifikasi yang bisa membantu untuk merusak dinding sel dan menerobos masuk. Sedangkan kalau bakteri dia tidak bisa, karena biasanya bahkan dia untuk melakukan infeksi itu dia butuh koloni populasi tertentu dengan badan tertentu baru bisa rame-rame masuk. Kalau virus sendiri tidak bisa ya, karena dia membutuhkan vektor untuk penyebarannya. Sudah?
Oke, jadi itu tadi ya bagaimana proses perkembangan penyakit terjadi mulai dari inokulasi sampai survival atau sintasan. Nah, sebelum kita menyelesaikan kuliah hari ini, coba saya mau review sedikit apa yang telah kalian pahami mengenai proses ini. Singkat saja, tadi inokulasi itu bagaimana prosesnya? Ada yang bisa membantu menjawab? Apa ini inokulasi? Oke, jadi inokulasi kontak patogen dan tanaman. Penetrasi? Jadi proses masuknya patogen ke dalam jaringan internal. Lalu infeksi, apa infeksi? Pengambilan, oke, jadi infeksi dikatakan berhasil ketika patogen sudah mulai memakan nutrisi dari sel inangnya. Lalu ada invasi, yaitu dia menyebar ke jaringan-jaringan sehat lainnya. Lalu ada kolonisasi, kolonisasi ini, iya, jadi dia perbanyakan atau, ya betul, jadi perkembangbiakan ya, bisa seksual, bisa aseksual. Lalu desiminasi itu apa? Ya, jadi penyebaran inokulum patogen. Kalau sudah selesai dia bereproduksi, biasanya dia akan membentuk inokulum baru yang akan lagi disebarkan ke tanaman lainnya. Lalu terakhir ada survival, yang bagaimana ini? Ya, jadi patogen itu biasanya inokulum barunya tidak langsung ketemu dengan inangnya, makanya dia membentuk struktur khusus yang membantunya untuk bertahan di lingkungan sementara. Ini biasanya dia menjadi saprofit saat ini ya, jadi dia bukan parasit. Oke, lihatlah secara garis besar bagaimana tahapan perkembangan penyakit pada tumbuhan. Ini adalah referensi yang Ibu gunakan untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini. Nanti kalian bisa cek juga, semuanya sudah saya unggah di Sekolah ya, di Learning Management System kita. Lalu ada juga beberapa video tambahan yang bisa saya masukkan, bisa kalian nonton-nonton sebagai studi kasus bagaimana proses perkembangan penyakit tanaman terjadi. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan, untuk penilaian sub CPMK 3 ini ada 2 jenis penilaian, yaitu ada tugas review mandiri, lalu juga nanti dari praktikumnya yang untuk inokulasi postulat Kochnya. Nah, untuk review mandirinya ini tugasnya, nanti masing-masing, ini individu ya, membuat review singkat, esai singkat, mungkin 2-3 lembar mengenai bagaimana proses perkembangan penyakit terjadi. Beda-beda ya patogennya. Untuk absen 1-16 patogennya yang dari jamur dan seterusnya. Ini semua penjelasannya sudah saya buat di Sekolah. Tempat mengumpulkan tugasnya juga sudah ada. Diharapkan kalian bisa menyelesaikan selama 2 minggu ke depan ya. Jadi ini bobotnya juga bisa kalian lihat di RPS mata kuliah kita. Baiklah, mungkin cukup kuliah kita hari ini ya. Jangan lupa tugasnya dan tetap dipelajari kembali. Kalau misalnya kalian nanti setelah belajar ada yang bingung lagi, bisa kita diskusikan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik. Oke, kalau begitu saya cukupkan kuliah kita hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.